Kembali lagi dengan saya Bang Dul. Saat ini kita akan membahas tentang dunia otomotif tentang kampas rem. Kampas rem adalah salah satu komponen spare part sepeda motor yang sangat dan penting. Karena apa? Karena ini adalah nyawa kalian semua para pengguna sepeda motor. Banyak sekali kejadian kecelakaan di jalan raya karena disebabkan penggunaan spare part kampas rem yang tidak sesuai dengan standar. Salah satunya ini saya beri contoh kampas rem yang saya temukan dengan kualitas yang kurang baik nih, dengan ketebalan yang tidak sesuai dengan pabrikan Bang ya. Kita lihat di sini kampasnya remnya tidak ada satupun bahan yang menggunakan bahan yang sesuai dengan standar pabrikan. Mudah sekali tergerus ya. Plat besinya pun sangat tipis, tidak sesuai dengan standar pabrikan. Kalau kita ukur dengan ukuran Sigmat, dia hanya 1,9 mili Bang. Tidak sampai 2 mili. Tidak sampai 2 mili. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan dengan kampas rem dengan plat yang tipis? Otomatis dalam saat pengereman akan terjadi pemuaian dari bahan kampas rem ini, sehingga apa? Akan terjadi pelepasan dari energi yang dilakukan oleh kampas rem, sehingga apa? Sehingga plat dari besi ini akan memuai. Kalau sudah memuai, maka fungsi dari pengeremannya tidak maksimal. Nah, ini bahayanya kalau kita menggunakan kampas rem dengan kualitas yang kurang baik, apalagi dengan kampas remnya yang tidak sesuai dengan bahan yang sudah ditentukan. Di sini saya kenalkan produk dari kampas rem ZSW Bang ya. Kampas rem ZSW sudah terbuat dari bahan non asbes ya. Kita lihat di sini Bang ya. Kita buka dari kampas rem dari ZSW. Pertama dari bahan Bang, dari bahan non asbes Bang ya. Abang bisa lihat di sini ya, serbukan kuningannya terlihat di kampas remnya. Ketebalannya pun sudah sesuai dengan standar pabrikan. Plat besi yang digunakan sudah tebal Bang, dijamin tidak memuai, dijamin tidak akan patah pada saat pengereman Bang. Kita lihat, kita ukur lagi dari plat besi yang digunakan oleh kampas rem merek ZSW. Abang bisa lihat Bang ya, di sini kita bisa lihat 3 mili Bang, 3 mm. Ini sudah sesuai dengan standar pabrikan Bang, sehingga dijamin kualitas bagus. Bahannya pun non asbes Bang ya, tidak mengerus piringan. Bahan-bahan yang tidak non asbes, apa yang terjadi? Piringan akan tergerus Bang, sehingga penggunaannya boros dan penggunaannya pun tidak maksimal Bang. Untuk ketebalan relatif Bang ya, ketebalannya relatif. Kalau ketebalannya hanya menggunakan bahan yang tidak bagus, maka ketebalan itu tidak memberikan efek yang baik untuk pengereman. Untuk kampas rem yang non asbes Bang ya, yang udah non asbes, ini dijamin pakem Bang ya, karena sudah bahan non asbes, dijamin pakem. Mau hujan, mau kemarau, mau banjir, dijamin pakem Bang. Tidak hanya ketebalannya aja Bang, perlu punya bahan yang berkualitas. Ini yang perlu recommended untuk para pengguna sepeda motor untuk memilih kampas rem atau dispet. Kita bandingkan antara merek ZSW ya, merek ZSW sudah ada ketok ZSW di sini Bang ya, dengan merek-merek yang lain yang abal-abal nih Bang ya. Dari ketebalan dari plat Bang, ketebalan platnya kita ukur lagi Bang ya. Ya, kita ukur lagi platnya cuman 2,2 ya. Maksimal di sini 2,4 Bang ya. Kita lihat di sini ya. Nah, 2 nih malah di sini tengahnya. 2 mili. Tengahnya 2 mili Bang. Ketebalan platnya 2 mili, hanya 2 mili. Kalau dengan kampasnya kita ukur dengan kampas 7,5 Bang ya. 7,5 ya. Dengan kampas 7,5. Nah, sedangkan untuk ZSW
dengan plat besinya saja sudah 3 mili Bang. Ya, Abang bisa lihat di sini 3 mili Bang. Untuk besi platnya. Sedangkan untuk sampai dengan kampas remnya sudah 9,5 Bang. Ya, 9,5. Ini Abang bisa lihat di sini. Jauh berbeda dengan merek yang abal-abal Bang. Untuk kampas rem aman, pertama, pastikan bahan non asbes Bang, karena ini akan menjamin pengereman pakem. Pertama. Kedua, untuk plat besinya Bang, perhatikan Bang ya. Sekali lagi perhatikan plat besi yang digunakan untuk kampas rem tersebut. Kalau plat besinya menggunakan plat yang tipis, ini akan membuat kampas rem tersebut memuai Bang. Kalau terjadi pemuaian pada kampas rem sehingga pengereman tidak maksimal, maka pengereman tersebut tidak maksimal Bang, sehingga apa yang terjadi tidak pakem. Kalau pengereman tidak pakem, maka apa yang terjadi? Bisa terjadi eksiden karena pengeremannya tidak pakem. Kalau menggunakan kampas-kampas yang abal-abal nih Bang ya, yang bahannya tidak non asbes, ini akan membuat penggerusan pada piringan Bang. Piringan abang-abangnya gampang digerus oleh bahan yang bukan non asbes, sehingga Abang rugi 2 kali ya. Ganti kampas rem, ganti juga piringannya Bang. Untuk kampas rem ZSW tersedia mulai dari motor Supra, motor dari Blade, Revo Absolute, Beat, Revo Absolute sampai ke R25 Bang ya. R25, R15 semua tersedia Bang untuk ZSW. Untuk abang-abang yang mau berminat dispet kampas rem ZSW, silakan abang-abang bisa CO di link di bawah ini Bang ya. Silakan langsung aja CO di bawah ini Bang. Di sini kampas rem ZSW memberikan suatu kepastian Bang ya, yang sudah lama kita pasarkan dari merek ZSW ini, dijamin pakem, dijamin awet Bang untuk kampas rem ZSW ini Bang. Sekali lagi, jangan coba-coba menggunakan kampas rem yang abal-abang, karena ini kampas rem adalah nyawa kalian. Abang-abangnya trader, abang-abang sembarangan menggunakan kampas rem yang murah tapi dia tidak berkualitas, taruhannya adalah nyawa-nyawa abang-abang semua. Sekian dulu Bang ya untuk pembahasan kampas rem pada kesempatan ini dari saya Bang Dul. Untuk nextnya kira-kira abang mau bahas apa nih? Silakan abang-abang komen di bawah ini Bang ya. Silakan.